Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sidika, bertemu lagi dengan saya Asti di podcast Sidika kali ini seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Di podcast episode ke-13 ini dalam rangka bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 15 Oktober. Cuci tangan pakai sabun sendiri merupakan kegiatan kecil yang memiliki dampak luar biasa. Terutama di masa pandemi ini, cuci tangan pakai sabun diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain untuk penyebaran COVID-19 sendiri, cuci tangan pakai sabun dapat untuk mencegah penyakit seperti diare, ispa, cacingan, dan masalah pencernaan yang lainnya. Oleh karena itu, di episode kali ini, dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, saya ditemani oleh Mbak Tiwu dari Persakmi, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam GoProkes Kota Kediri. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Siang Mbak Asti. Apa kabar Mbak? Luar biasa. Terima kasih ya Mbak sudah mau hadir di podcast Sidika. Iya, sama-sama Mbak Asti. Ya mungkin bisa dijelaskan Mbak tentang Persakmi sendiri itu seperti apa? Oh iya, gini ya Mbak Asti, untuk Persakmi sendiri itu sebenarnya dulu itu awalnya itu singkatan dari Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 itu kan ada Munas di Padang, di Sumatera Barat ya. Iya. Itu yang kelima, itu akhirnya Persakmi jadi berubah dari menjadi itu tadi yang Mbak Asti sebutkan seperti Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena memang Persakmi itu, untuk menjadi anggota Persakmi itu harus memang lulusan SKM, jadi lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Selain lulusan SKM itu tidak bisa masuk di Persakmi. Oleh karena itu, karena sekarang visinya itu membuat terwujudnya Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia yang sebagai penggerak utama atau pelopor untuk pembangunan kesehatan yang ada di Indonesia, makanya lebih profesional. Jadi akhirnya Persakmi menjadi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oh, jadi yang lebih spesifik lagi. Iya, jadi itu mulai tahun 2017. Lalu ini dalam memaknai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober, cara Anda memaknainya seperti apa, Mbak? Iya. Kalau sebenarnya untuk cuci tangan pakai sabun sedunia itu kan memang sebenarnya kadang dianggap sepele ya, seperti itu. Tetapi itu mempunyai makna yang besar, kayak terutama saat ini kan sedang ada pandemi COVID ya. Itu jadi kayak cuci tangan itu digaung-gaungkan terus ya toh. Karena kenapa? Dulu yang dianggap sepele, sekarang itu sangat penting sekali. Nah, untuk cuci tangan pakai sabun sendiri, kalau melihat sejarah ya Mbak Asti ya, kalau untuk cuci tangan pakai sabun sedunia ini kenapa kok diperingati setiap tanggal 15 Oktober? Kalau kita melihat sejarahnya, dulu itu awalnya kalau saya baca-baca itu karena memang adanya tingginya kematian ibu setelah melahirkan di luar negeri ya, bukan di sini awalnya. Akhirnya dari itu ada seorang tokoh itu menganjurkan setiap dokter setelah menolong ibu untuk melahirkan itu dianjurkan setiap mau menolong dan sesudahnya itu mencuci tangan. Kalau dulu itu, kalau saya lihat sejarahnya kan menggunakan percobaannya penelitian dengan klorin sama lemon. Nah dari itu akhirnya menganjurkan dokter-dokter untuk cuci tangan pakai itu, akhirnya bisa menurunkan. Kalau saya baca itu dari 18% kematian atau tingginya panas itu panas badan pada ibu setelah melahirkan, akhirnya turun menjadi 1%. Nah dari situ akhirnya karena melihat pentingnya cuci tangan pakai sabun, dari PBB sendiri akhirnya setiap tanggal 15 Oktober itu mulai tahun 2008 itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Itu kalau melihat sejarahnya. Kalau melihat sejarahnya juga kan dari penelitian itu akhirnya kita tahu kan cuci tangan itu memang penting, karena walaupun kelihatan sepele tetapi ternyata maknanya lebih besar dan harus pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena dengan adanya sabun kita, dan caranya yang benar lah ya. Nah itu akan bisa membunuh kuman sama bakteri dan virus.
Berarti intinya cuci tangan pakai sabun itu menghambat terjadinya infeksi. Iya, jadi kan memutus penularan infeksi, mata rantai, terutama kayak pandemi COVID ini kan akhirnya memang dia akan mati. Iya. Virusnya akan mati kalau kena sabun. Jadi memang dianjurkan cuci tangan itu nggak hanya cuci tangan biasa pakai air saja, tetapi harus pakai sabun, dan yang terutama juga harus di bawah air mengalir, jadi tidak boleh di kobokan seperti itu. Biasanya kan kalau makan pakai kobokan. Nah, itu sebenarnya kurang sehat ya berarti. Awalnya nggak ada sabunnya loh itu. Tapi kan wangi, ada kemanginya. Iya. Ada jeruk nipisnya tapi jadi lumayan. Tapi kan dia memang itu hal yang memang kalau mendesak, tapi kalau sebaiknya ya tetap cuci tangannya pakai sabun dengan air yang mengalir itu, Mas. Iya, kalau menurut Mbak Tiwo nih, kalau di Kediri sendiri tingkat kesadaran masyarakat untuk cuci tangan itu sudah lebih tinggi atau masih sama? Terus mungkin ada yang mau dirubah atau ditingkatkan, diperbaiki dari kebiasaan masyarakat? Oh, ini berarti pendapat saya lah. Iya, ya? pendapat saya berarti. Sama penglihatan saya. Iya, kan Anda sebagai profesional juga pasti lebih tahu di masyarakat. Selain saya kan juga anggota Persakmi, saya kan juga bekerja dulunya di Puskesmas ya Mbak Asti, dan juga sekarang Dinas Kesehatan. Nah, untuk itu karena sebelum pandemi itu kita kan tahu, kalau saya dulu di Puskesmas itu kan kalau cuci tangan itu ada salah satu di program PHBS. PHBS rumah tangga itu harus mencuci tangan. Nah, kadang ada beberapa, kalau kita lihat di keluarga-keluarga itu ada yang sudah sadar pentingnya cuci tangan, ada yang masih menganggap sepele seperti itu. Itu bukan hal yang penting. Nah, kadang itu sulit. Tetapi dengan adanya pandemi 2 tahun ini, semua serentak karena sudah tahu kalau cuci tangan pakai sabun akan memutus virus COVID. Kenapa? Karena takut kan mereka, takut kan, apalagi kemarin varian Delta itu plek banyak yang meninggal kan. Takut, akhirnya itu sudah bagus di Kota Kediri, apalagi itu tenaga kesehatan kan mesti menggaung-gaungkan kan waktu pandemi ini, jadi sudah bagus untuk cuci tangan pakai sabunnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang fasilitas cuci tangan sudah lebih banyak ya. Iya, sekarang saya lihat di kelurahan itu sudah ada untuk tempat cuci tangan yang umum, itu kan sudah ada juga. Itu sudah bagus. Kalau sekarang berapa persen sih Mbak kira-kira? Apanya? Tingkat kesadaran masyarakat buat cuci tangan gitu. Kalau dilihat dari saya ya, misalnya kerja kayak di Dinas Kesehatan ini, untuk kan cuci tangan itu bagian dari PHBS itu ya. Kalau dilihat dari survei dari untuk PHBS-nya itu bagian cuci tangan itu sudah bagus, sudah rata-rata hampir 100%. Jadi mungkin karena ya kadang kita ya bersyukur dan tidak ya karena pandemi ini, jadinya makanya untuk cuci tangan pakai sabun itu akhirnya banyak orang yang sadar, banyak orang yang sadar untuk membiasakan dan membudayakan cuci tangan. Nah, semoga ini harapan saya dan mungkin harapan banyak orang tenaga kesehatan, seandainya nanti pandemi ini sudah berakhir dan kebiasaan atau budaya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu tetap dilaksanakan, karena bukan hanya pada saat pandemi ini saja, seperti itu Mbak Asti. Kan sudah banyak juga dari Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah ya Mbak tentang cuci tangan. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga bahayanya kalau tidak cuci tangan pakai sabun dengan benar, atau cuma cuci tangan pakai air mengalir tapi nggak pakai sabun. Iya, kadang kalau di sekolah-sekolah apalagi SD itu anak-anak itu karena mungkin kurang tahu ya, belum tahu kan kalau SD misalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu kan pemikirannya masih bermain. Jadi untuk pengetahuan tentang apa sih kenapa harus cuci tangan, kenapa harus pakai sabun, itu kadang mereka belum bisa menangkap dengan penuh artinya. Nah, itu tetapi kan di lingkungan sekolah sendiri itu kan ada guru-guru, ada mungkin nanti kalau pulang ke rumah kan ada orang tua, keluarga. Nah, itu untuk anak-anak walaupun mungkin pengetahuannya masih sebatas kecil, tapi tetap kita biasakan, kita ajari untuk cara cuci tangan pakai sabun dengan benar. Oh ya, untuk cuci tangan kan kalau pakai sabun itu minimal 20
20 detik. Iya. Ya, itu yang benar. Kalau cuma kadang anak-anak kan kita tahu, wis airnya nyala, dah kan itu lah. Padahal itu, nah itu perlu kita ingatkan dan perlu kita tetap sosialisasikan terus-menerus supaya anak-anak itu juga terbiasa atau budaya cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena mereka kan juga rawan ya kan, karena bermain, karena makan biasanya tidak cuci tangan, itu biar bebas dari penyakit seperti contohnya tadi menular diare. Anak-anak rawan untuk diare juga, batuk seperti itu. Ya apalagi sekarang musim hujan, musimnya banyak anak-anak sakit panas sama batuk ya Mbak ya. Karena kayak musimnya nggak mesti gitu loh sekarang. Pancarobanya nggak jelas gitu. Kadang hujan, kadang panas. Itu malah resiko daya tahan tubuhnya yang turun. Nah seperti itu Mbak Asti. Mbak Tiwu, bahaya yang ditimbulkan jika tidak mencuci tangan dengan benar atau tidak mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu atau sebelum makan itu apa ya Mbak ya? Oh iya, gini ya Mbak Asti ya, untuk mencuci tangan tadi sudah tetap saya ingatkan ya, harus pakai sabun dan air mengalir. Jadi tidak bisa hanya mencuci tangan itu mencuci tangan biasa aja. Jadi harus pakai sabun dan juga air mengalir. Nah, bagaimana kan bahayanya? Nah, bahayanya kalau kita mencuci tangan tidak dengan dilakukan yang benar, ya tadi waktunya ya 20 sampai 30 detik, minimal 20 detik, terus menggunakan langkah-langkah yang benar. Itu seperti gini, contohnya. Nah, kalau kita misalnya kita baru dari pasar, ya kan, kita baru dari pasar beli, kan banyak beli, mengeluarkan uang, terus sampai di rumah kita tidak cuci tangan, terus kita tidak tahu orang yang di pasar itu tadi apakah sehat, apakah sakit, kita juga nggak tahu, dan yang dipegang itu kan banyak, apalagi kita juga pegang uang kan, kembalian seperti itu. Nah setelah itu kita ngambil, misalnya kita mau gorengan gitu, nah kuman yang ada di tangan kita kan nggak kelihatan ya, memang kelihatannya bersih, padahal kuman sama virus itu banyak dan kita makan. Nah itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ke dalam tubuh kita terus kita akhirnya batuk, sakit. Nah kalau terus kita misalnya batuk ya, terus kita bersihin pakai tangan, kita nggak cuci tangan, misalnya terus ada anak kita, pak tamu, kemudian kita salaman atau megang, nah itu mereka juga akan terkena kuman kita lah. Seperti itulah bahayanya. Kalau kita tidak cuci tangan, kita akan mudah terkena penyakit tertular, terutama penyakit menular. Apalagi kalau anak-anak dengan daya tahan tubuh yang rendah tadi, bisa sakit diare, batuk, seperti itu. Bahayanya akan istilahnya itu memperluas area untuk tertularnya penyakit pada orang-orang, seperti itu Mbak Asti. Apalagi uangnya kan kita nggak tahu dari awalnya di mana, terus berpindah kemana, terus orangnya sehat atau itu. Terus yang dipegang itu banyak. Nah itu loh. Seperti yang dijelaskan Mbak Tiwu tadi, mungkin ada nggak sih waktu tertentu untuk cuci tangan untuk masyarakat? Kan kalau kita sendiri tahu kalau untuk tenaga kesehatan sendiri ada waktu penting untuk cuci tangan. Nah kalau untuk masyarakat sendiri ada nggak sih Mbak waktu penting untuk cuci tangan? Nah seperti itu juga Mbak Asti, sebaiknya itu lebih sering, itu kita sering ya cuci tangan itu sering, tetapi ada memang waktu-waktu tertentu yang mana mengharuskan kita harus cuci tangan. Karena kalau tidak seperti tadi, penularannya akan cepat. Ya yang terutama misalnya kita baru pegang sesuatu, terutama uang kan mesti yang banyak, pindah-pindah. Peredarannya kan cepat gitu. Nah itu harus cuci tangan. Setelah kita nyosewu kita BAB, seperti itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Kita sebelum makan, misalnya kita bayi, kita setelah nyeboki bayi, kita sebelum megang bayi, kita baru dari luar, kita harus cuci tangan. Terus apalagi banyak hal sebenarnya, memang intinya itu kita harus sering cuci tangan setelah melakukan kegiatan atau mau melakukan kegiatan yang rentan, seperti kepada bayi, kepada anak-anak, itu pegang, mencium atau gimana, kita harus cuci tangan. Itu intinya lebih sering kita harus cuci tangan pakai sabun itu. Kalau cuci tangan pakai sabun sendiri, ada nggak sih Mbak sabun kayak tipe sabun seperti apa yang baik untuk cuci tangan? Atau mungkin kan
kalau kita sering cuci tangan, mungkin tangan kita akan iritasi terus kering gitu ya Mbak ya. Itu mungkin sabun seperti apa atau perawatan seperti apa kalau kita sering cuci tangan? Pada dasarnya setahu saya itu kalau sabun itu kan memang semua sabun bisa digunakan, tetapi kan ada sabun-sabun tertentu. Apakah kan sekarang sudah banyak ya produk untuk sabun cuci tangan, ada sabun untuk cuci baju kan. Kalau untuk cuci baju biasanya kan lebih keras ya daripada cuci tangan. Nah tergantung kita, kalau kita memang punya iritasi atau memang alergi terhadap sabun tertentu ya dipakai sabun yang lain. Pada dasarnya intinya sabun itu bisa membunuh virus rantai virus itu sendiri. Mungkin buat Sobat Sidika bisa dicontohkan tutorial cuci tangan yang baik dan benar. Oh ya, ini suruh pasti ya. Oke. Nah, Sobat Sidika, saat ini kan untuk cuci tangan yang benar itu harus pakai sabun dan mengalir dengan waktu minimal 20 detik. Nah, Sobat Sidika, kalau dulu kita itu ada 7 langkah Mbak Asti, tetapi sekarang sudah disederhanakan dengan 6 langkah. Nah, Sobat Sidika, kita bareng-bareng ya Mbak Asti ya. Nah, Sobat Sidika, untuk hal yang pertama kita harus basahi tangan kita dengan air mengalir dan kita juga tuangkan sabun baik cair itu secukupnya. Setelah itu untuk langkah pertama kita gosok telapak tangan minimal 20 detik ya, 5 putaran atau 5. Setelah ini langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua ganti punggung tangan gantian ya Sobat Sidika, jangan hanya satu saja loh Mbak Asti, nanti kita harus gantian. Setelah itu langkah ketiga pada sela-sela jari, ini berurutan Mbak Asti. Langkah keempat ini pada buku-buku jari ya, gini. Iya. Dikunci seperti dikunci. Iya, seperti dikunci gini ya, bolak-balik Mbak Asti. Jadi biar benar-benar ini sesuai yang aturan yang benar. Nah, untuk langkah kelima baru kita ujung jarinya. Jarinya seperti dikerucut. Iya, dikerucut. Bisa gini. Nah, dan gantian juga Mbak Asti. Jadi enggak cuma satu aja, jadi dua-duanya. Nah, langkah yang keenam baru ibu jari. Ini sama. Setelah itu baru kita bilas di air mengalir. Nah, untuk pengeringannya karena memang air itu juga sarana untuk penyebaran kuman, bisa menggunakan tisu atau handuk yang bersih. Jadi enggak bergantian sama yang lain gitu Mbak Asti. Atau mungkin kalau sekarang kayak di mall-mall, di tempat-tempat makan kan ada kayak hair dryer ya, pengering seperti angin gitu ya. Itu sebaiknya dikeringkan seperti itu Mbak Asti. Itulah tutorialnya Sobat Sidika. Nah, mungkin Sobat Sidika bisa dipraktekkan di rumah tutorial cuci tangan yang sudah dipraktekkan di Mbak Tiwo tadi ya. Itu bisa juga pakai lagu loh. Sekarang kan banyak lagu-lagu di YouTube itu untuk lagu cuci tangan. Itu bisa dipraktekkan, apalagi sekarang sekolah-sekolah itu sering dikumandangkan juga ya, di-share dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas maupun dari dinas itu nge-share ke sekolah-sekolahan untuk lagu dari tutorial ya cuci tangan pakai sabun itu Mbak Asti. Mungkin waktu edukasi ke masyarakat, kesulitan seperti apa sih Mbak yang pernah ditemui? Nah, kesulitannya seperti hampir yang saya katakan di awal tadi ya Mbak Asti, kan kalau sebelum pandemi itu memang lebih sulit. Kenapa? Karena memang masyarakat tuh menganggapnya lebih banyak itu sepele. Jadi cuci tangan saja, cuci tangan biasa. Kadang kan juga tidak disediakan di rumah-rumah atau di mana itu, di tempat-tempat toko itu tidak disediakan untuk cuci tangan, tempat cuci tangan. Dan kadang ada, tapi kadang ada airnya, kadang enggak, ada sabunnya, kadang enggak lah, seperti itu. Itu kesulitannya memang mengedukasinya karena mereka masih menganggapnya itu hal yang sepele. Jadi belum nggak ada gunanya, uang tangan kita aja loh bersih, kan nggak kelihatan itu kumannya seperti apa. Kecuali kalau uang ya Mbak Asti, kalau uang kan kita sudah tahu itu ada uang ya. Kayak kuman kita kan nggak tahu kalau nggak pakai benda-benda kayak mikroskop untuk melihat seperti itu kesulitannya. Jadi mereka memang kurang patuh atau kurang paham. Tapi ya
saat ini karena ada pandemi, jadi kebiasaan cuci tangan itu bisa menjadi budaya. Tapi tidak jemu-jemunya, terutama Mbak Asti dari kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat ya, itu juga tetap membantu mengedukasi masyarakat, baik itu dari lingkungan pendidikan, institusi pendidikan maupun dari kita yang banyak bekerja di lingkungan kesehatan seperti di dinas kesehatan atau di puskesmas, rumah sakit. Kita tetap mengedukasi dengan membantu tetap mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun seperti ini. Nah, mungkin ada nggak Mbak koordinasi dari Persakmi sendiri dengan dinas kesehatan atau pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cuci tangan pakai sabun? Oh ya, kalau untuk itu memang Persakmi saat ini kan mendukung sekali ya kegiatan-kegiatan untuk kesehatan, karena memang membangun terutama masyarakat Kota Kediri untuk hidup sehat dan bebas dari penyakit. Nah, untuk itu kan Persakmi saat ini juga sudah tergabung dengan GoProkes, seperti gabungan organisasi dari profesi kesehatan yang di launching tahun kemarin. Jadi dengan itu kita mendukung sekali dengan kegiatan dari dinas kesehatan ataupun dari mungkin rumah sakit atau institusi pendidikan, karena kita memang tersebar ya Mbak Asti untuk lulusan SKM ini, sarjana kesehatan masyarakat ini yang tergabung di Persakmi ini tidak hanya bekerja di institusi pendidikan, ada juga seperti saya kan dinas kesehatan, kemudian ada yang di puskesmas ataupun di swasta. Nah, dalam hal itu kita karena bergabung jadi Persakmi, kita tetap mendukung dan juga tergabung dalam GoProkes. Jadi kita mendukung dari kegiatan-kegiatan yang ada dinas kesehatan dalam mengkampanyekan untuk supaya masyarakat Kota Kediri ini membudayakan untuk kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu. Jadi kita dukung sekali misalnya dinas kesehatan mau kegiatan apa, seperti misalnya ada ledang atau seperti ada kita harus turun penyuluhan, kita siap untuk melakukannya. Itu Mas. Berarti sering ya Mbak ya untuk kegiatan rutin seperti sosialisasi tentang cuci tangan pakai sabun ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat gitu ya Mbak ya? Iya, kalau untuk ke sekolah-sekolah kita bisa diajak untuk dari dinas kesehatan bisa mengajak kita untuk melakukan penyuluhan. Apalagi kita kan di institusi pendidikan itu kan juga ada yang masih IKM, jadi untuk sarjana kesehatan masyarakat yang masih sekolah itu, masih kuliah itu bisa untuk pengabdian ke masyarakat, untuk praktek lapangan, juga bisa melakukan penyuluhan dalam membantu puskesmas dan dinas kesehatan atau sejajarnya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti itu Mbak. Ini terakhir nih Mbak, mungkin bisa memberikan himbauan ke masyarakat tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Oh gitu. Biar masyarakat itu makin sadar cuci tangan itu penting loh. Kalau cuci tangan nanti kena penyakit ini. Oh iya. Iya. Sobat Sidika, terutama masyarakat Kota Kediri, marilah kita budayakan untuk kebiasaan kita cuci tangan pakai sabun. Jangan hanya pas masa pandemi ini aja, karena memang dengan cuci tangan pakai sabun tidak hanya untuk membunuh virus COVID saat ini saja, tetapi juga penyakit-penyakit lain yang ada yang menular, terutama misalnya diare, batuk, dan lain sebagainya yang bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi saya harap warga masyarakat Kota Kediri dan Sobat Sidika bisa terus membudayakan untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan benar, seperti itu. Itu Mbak Asti. Terima kasih Mbak untuk himbauannya ke masyarakat. Demikian Sobat Sidika, pertemuan di podcast kita kali ini. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun dan patuhi protokol kesehatan agar kita terlindung dari berbagai macam penyakit. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Tiwu dari Persakmi. Sehat selalu ya Mbak. Amin. Sampai jumpa di podcast Sidika yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dinas Kesehatan Kota Kediri dan follow Instagram Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria.